Karir pun kita harus jangan sampai di situ. Kita jangan dilihat dari kekurangan. Oh, kita fisiknya udah seperti ini, kita cukup sampai di sini. Enggak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, pada hari ini QLM mengudara. Hari ini tepatnya hari Selasa, Juli tanggal 2, 2024. Dan alhamdulillah kami kedatangan tamu yang luar biasa ini dari SMK Pernas atau Perintis Nasional dengan Pak Muhammad Ghafur. Assalamualaikum, Ustaz. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa Pak Ghafur. Terima kasih Pak sudah sampai ke studio kami. Kita bincang-bincang pembelajaran insya Allah ke depan. Dan biasa di QLM itu yang ada adalah pembelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini temanya kita angkat, mitra, adalah membangun percaya diri. Sekali lagi Pak Ustadz, Pak Ghafur, kita akan belajar, kita akan berbagi. Ini Pak Ghafur ini adalah seorang guru, mengajar apa di sana Pak? Produktif ya Pak? Dengan matematika. Matematika ya. Akan bersharing dengan kita, akan memberikan satu ilmu. Insya Allah ada 9 M yang akan dibawakan dari SMK Perintis Nasional. Tepatnya di mana Pak? Tepatnya di Jalan Swasembada Timur 10, nomor 2. Iya, belakang wali kota persis ya Pak? Pas belakang wali kota. Iya, jadi nggak jauh dari sini sebenarnya. Tepatnya belakang kantor pos. Iya. Ya. Terus kalau di sana Pak ada berapa jurusan? Kebetulan ada 1 jurusan Pak, administrasi perkantoran. Oh iya, administrasi perkantoran ini warga Koja nih, Koja dan sekitarnya ya. Ada Pademangan juga di sana, ada Warakas, ada juga Tanjung Priok, ada juga Koja. Iya, kalau mau sekolah ke Pernas nggak jauh, di belakang wali kota persis di Jalan Swasembada Timur 10. Iya, Swasembada Timur 10 ya. Iya, di sana ada 1 jurusan yaitu OTKP, administrasi perkantoran ya. Insya Allah siapapun yang ingin belajar silahkan datang ke sana dan silahkan menimba ilmu selama 3 tahun. Insya Allah akan mendapat pekerjaan yang luar biasa, menjadi pekantor yang hebat ya, atau menjadi pekerja yang hebat ya. Betul. Iya. Dan kali ini mitra, tadi sudah saya sharekan adalah temanya membangun percaya diri. Tentu kita tahu bahwa semua orang juga tahu, dan kadang-kadang kita mengatakan Pak, aduh saya PD-nya kurang gitu ya, saya PD-nya kok lemah gitu ya, saya PD-nya menipis. PD ini percaya diri Pak. Nah, bagaimana supaya kita ini nanti cara membangun agar percaya diri kita ini betul-betul percaya diri yang kuat, agar kita ini ke depan itu tidak lagi menjadi orang yang pesimis Pak. Betul. Namun terus optimis ya Pak. Iya, ya, optimis. Pak Ghafur ini akan mengajarkan kepada kita semua mitra bahwa kita harus menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang memiliki PD yang tinggi, dalam tanda kutip kebaikan bukan yang harus diterapkan. Iya, harus diterapkan kebaikan. Oleh karena itu kita sama-sama akan belajar, dan alhamdulillah kali ini mitra QLM sudah ke 300. Artinya silaturahim kita selama 12 tahun ini sudah temanya sudah 300 tema Pak. Ya cukup banyak ya. Dan kali ini di hari Selasa tanggal 2 bulan Juli 2004 bersama Sekolah Menengah Kejuruan Perintis Nasional yang ada di belakang wali kota atau kantor pos. Persis ya Pak? Persis. Kalau kantor pos lurus Pak itu ya? Pas. Kantor pos, iya, kantor pos besar di Jalan Yosudarso ya Pak? Iya. Ya. Mudah-mudahan untuk siapapun yang ingin belajar perkantoran, datanglah ke sana, ke Pernas. Insya Allah ketemu sama Pak Ghafur. Ya, apa sajakah nanti mitra yang akan kita bahas untuk menjadi orang yang bisa membangun percaya diri tinggi, atau bisa membangun sebuah percaya diri yang insya Allah untuk bekal kita Pak. Betul. Untuk bekal kita menghadapi kehidupan yang selanjutnya. Kita lihat satu persatunya mitra. Nah, ini cara membangun percaya diri. Lalu apa sajakah di sana? Pertama adalah memahami diri dengan baik. Nah, ini yang dibawa oleh Pak Ghafur. Kalau kita ingin menjadi orang yang bisa membangun percaya diri, maka harus memahami diri dengan baik. Karena sesungguhnya begini Pak, saya sangat sepakat ini Pak. Orang yang tahu dirinya sendiri dengan baik,
maka akan mudah mengarahkannya. Betul, Pak. Ya kan? Iya. Orang yang tahu dirinya dengan baik, maka mau ngapain tuh enak gitu. Enak. Beda dengan orang yang nggak tahu diri ya. Iya, betul. Kan mau kemana kita akhirnya kan gitu ya. Kalau menurut Pak Gofur bagaimana nih? Ya, jadi kalau menurut saya pribadi, karena kalau kita sudah mengetahui dengan dirinya, otomatis kita bisa mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Betul. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengarahkan mana yang benar dan tidaknya. Otomatis kita dalam melakukan segala hal kita akan percaya dirinya di situ. Betul sekali. Jadi saya sangat menangkap ini. Kata Pak Gofur itu kalau kita memahami diri itu mau ngapain kita bisa gitu. Yang penting percayanya dulu. Nah, ya, mau ke kanan bisa, ke kiri bisa, karena kita tahu apa? Tahu kelemahan kita, tahu kekurangan kita ya. Dan tahu kita akan mengarahkan kita. Nah, disinilah mitra. Jadi untuk menjadi orang yang percaya dirinya tinggi atau memiliki kepercayaan diri, ternyata yang pertama adalah memahami diri dengan baik. Yuk, kita memulai memahami diri, kita coba analisis diri kita ini siapa sebenarnya, lalu kita ini di mana, lalu kita mau ngapain gitu ya. Iya Pak, betul. Ya. Kalau kita udah tahu dirinya sendiri, pasti kita akan mengetahui karakter orang lain juga. Iya, betul gitu, sekali. Jadi kalau di sana Pak, di Pernas ya, di Perintis Nasional itu insya Allah ya Pak, diajarkan pula bagaimana orang memahami dirinya sendiri dengan baiknya. Karena karakter tadi Pak. Iya. Ada pengajian juga Pak, walaupun umum ya ini ya. Ada ya. Ada. Artinya sekolah umum tapi tetap religius ya Pak. Iya, setiap hari Jumat itu selalu ada. Nah, insya Allah. Sebelum belajar kita mengadakan pengajian terlebih dahulu. Oh gitu ya, iya. Nah, luar biasa mitra. Jadi beruntung sekali kami kedatangan tamu yang luar biasa ini, Pak Gofur dari SMK Perintis Nasional atau Pernas yang ada di Swasembada 10 Swasembada Timur nomor 2 ya. Nomor 2. Ya, Swasembada Timur 10 nomor 2 ya. Persis di belakang wali kota atau di belakang kantor pos. Iya. Jadi nggak jauh dari sini kan. Paling 10 menit dari sini. 10 menit sampai ya. Iya, kita belajar banyak sekali dan alhamdulillah saya tadi mendengar juga di pendaftaran tahun ini sudah banyak sekali yang mendaftar ya Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus berkembang karena bagaimanapun ini merupakan satu tugas yang mulia Pak. Yang mengarahkan anak kita menjadi anak-anak yang hebat ke depannya. Dan ya mudah-mudahan tidak sia-sia untuk belajar di sana di Pernas atau di Perintis Nasional, SMK Perintis Nasional. Salam dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Siap, Ibu Nanda Lubna. Bu Nanda. Iya. Dan Bapak Ibu gurunya ya. Iya, mudah-mudahan menjadi Bapak Ibu guru yang luar biasa dan guru amanah. Karena sesungguhnya untuk menjadi luar biasa harus ketemu guru luar biasa juga. Itu ini yang pertama, memahami diri dengan baik agar kita memiliki percaya diri yang tinggi atau memiliki percaya diri. Ternyata pertama adalah memahami diri dengan baik. Yang kedua Pak Mitra, kita lihat lagi nih. Menerima kekurangan diri, betul. Saya sepakat Pak. Ini Pak Gofur membawa oleh-oleh untuk kita. Kalau kita ingin percaya diri itu ternyata menerima kekurangan diri kita ya. Bahkan ada istilah yang bagus Pak. Kekurangan kita jadikan kelebihan kita. Iya betul ya Pak. Kadang kan kalau kita kurang minder ya Pak. Justru minder itulah kita akhirnya nggak dapat apa-apa ya. Iya betul. Iya, jadi harus kalau kita punya kekurangan jadikan kelebihan kita. Wah, luar biasa. Saya sepakat ini. Jadi kekurangan kita dijadikan kelebihan kita. Pak Gofur menerangkan pada kita untuk menjadi orang yang punya percaya diri yang tinggi atau percaya diri adalah menerima kekurangan kita. Betul. Memang tidak perlu malu Pak ya Pak. Betul. Jadi apapun yang kita miliki ya inilah kita ya. Terkadang kan kita salahnya gini. Itu loh bapak aku, gitu. Ya, itu loh kakak aku, gitu. Padahal mestinya kan ini aku kan gitu ya, mestinya seperti itu. Yang terkadang miris juga Pak anak kita ini, mereka sorak-sorak untuk orang lain, tapi nggak pernah sorak-sorak untuk dirinya sendiri. Padahal mestinya kan nggak begitu ya Pak. Betul. Jadi menerima kekurangan diri kan, ya. Jadi apapun yang ada di kita adalah hal yang luar biasa. Sekalipun orang mengatakan ini masih kurang gitu, tapi untuk kita jadikan kelebihan kita ya. Kalau menurut Pak Gofur gimana Pak ini Pak? Ya kalau untuk saya pribadi kebetulan saya mengalaminya Pak ya. Jadi dari kekurangan untuk pribadi masing-masing itu sekali lagi nggak boleh minder. Iya betul. Tadi sudah dijelaskan harus dijadikan motivasi, semangat yang tinggi untuk apa? Kita tunjukkan bahwa dari kekurangan itu kita bisa jadi kelebihan. Wah, contohnya saya pribadi Pak. Saya udah dari 10 tahun yang lalu kecelakaan Pak. Begitu kecelakaan otomatis kaki patah Pak. Nah, untuk sampai saat ini aja saya menggunakan kaki palsu. Besi ya Pak. Kaki besi jadi dibantu sebagai penggantinya tongkat gitu ya. Jadi pakai kaki besi, ini saya malah tambah semangat Pak. Dan dalam berkarir pun kita harus jangan sampai di situ. Kita jangan dilihat dari kekurangan. Oh kita fisiknya udah seperti ini, kita cukup sampai di sini, enggak. Jadi buat semuanya untuk teman-teman dan semua yang ada di luar, kalau kita memiliki kekurangan jangan
patah semangat. Iya. Kita harus tetap semangat, harus dijadikan untuk sebagai kelebihan kita. Iya, betul. Kekurangan kita jadi kelebihan kita. Betul, ya. Pak Gofur sudah menerangkan bahwa ternyata satu kakinya sudah ada besinya, ada besinya, tapi tambah semangat ya. Itu pakai besi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Iya, tetap semangat, dan mudah-mudahan tetap manfaat ya Pak, karena apa bagaimanapun kita dalam kehidupan kita mesti ada ya Pak kemanfaatan untuk orang lain, untuk diri sendiri, dan sebaik-baik kita kan manfaat bagi orang lain. Betul. Jadi jangan menangisi apa yang telah terjadi, tetapi justru semangat itu ya. Harus semangat. Iya. Kita ingat kembali lagi harus menebarkan kebaikan untuk semua orang. Apalagi kita profesi sebagai guru gitu Pak ya, kita harus beramal sebanyak mungkin. Itulah Pak alasan kami mengapa kemudian kami mengundang guru-guru hebat seperti Pak Gofur ini. Guru inspiratif lah, katakanlah seperti itu. Kita ingin tahu persis apa sebenarnya dan bagaimana supaya kita tidak salah lagi melangkah. Ini ada gurunya di sini, guru yang luar biasa, dan Pak Gofur sudah menerangkan 10 tahun yang lalu, bayangkan sampai sekarang ya Pak. Itu bukan waktu yang sedikit Pak, 10 tahun, tapi ternyata bisa berkarir dan bisa bermanfaat bagi orang banyak serta maslahat. Ini kan satu nilai plus Pak. Bahkan beliau mengatakan semakin semangat dan semakin semangat. Jadi bukan semakin mundur ya Pak. Bukan, semakin maju. Harus semakin maju ya. Harus. Bahkan mengatakan kekurangannya dijadikan kelebihan. Sangat sepakat sekali. Ini memang oleh-oleh yang luar biasa. Sekali lagi mitra, untuk menjadikan diri kita orang yang percaya diri tinggi atau memiliki percaya diri, maka yang kedua adalah menerima kekurangan kita. Apapun situasi kita adalah kekayaan kita. Apapun situasi kita adalah kelebihan kita, gitu ya. Iya, jadi memang betul Pak. Jangan pernah kita bandingkan dengan orang lain. Bandingkanlah dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita bandingkan dengan orang lain nggak nyampe-nyampe. Ya karena kita berbeda Pak. Karena kalau untuk kita sudah mempunyai kekurangan, kita harus bisa. Orang lain belum tentu bisa seperti saya. Tapi saya sudah pernah bisa seperti dia. Jadi makanya kita harus unik di sini ya. Unik dan kita tetap semangat di situ. Iya, jadi kalau orang lain belum pernah mengalami, kita sudah pernah mengalami, tentunya kita gurunya. Nah, ini Pak Gofur gurunya. Iya, luar biasa Pak Gofur. Ya sekali lagi, Pak Gofur sudah berapa tahun ngajar di Pernas ini Pak? Kebetulan dari 2016 Pak. 16 sampai sekarang ya? Iya, 8 tahunan ya. Alhamdulillah ya, bagaimanapun namanya guru Pak, luar biasa Pak. Kalau saya bilang mendengar nama guru itu agak merinding. Karena guru itu kan betul-betul menjadi sokonya Pak. Atau menjadi tiangnya ya. Tiangnya anak-anak yang akan menempuh kehidupan yang lebih jauh lagi. Mudah-mudahan kalau ada hikmah yang mengatakan Pak, bahwa untuk menjadi luar biasa, temukan guru yang luar biasa. Di sini ada sosoknya, ada Pak Gofur, guru yang luar biasa. Dari Pernas ini, Perintis Nasional. Oke, kita melihat yang ketiga coba Pak. Iya, yang ketiganya memiliki growth mindset, betul sekali. Atau cara berpikir yang berkembang ya Pak. Untuk memiliki pribadi yang percaya diri, ternyata harus memiliki growth mindset. Karena begini, terkadang mindset kita ini kok terlalu beku Pak, atau terlalu kaku, atau terlalu kecil. Padahal mestinya grow ya, mestinya berkembang. Bahwa kita ini hidup tidak hanya seperti itu, tetapi luas sekali. Kalau menurut Pak Gofur bagaimana memiliki growth mindset ini? Nah, di sini jadi kalau kita memiliki growth mindset ya, atau cara berpikirnya yang berkembang, itu artinya kita jangan sampai berpikir sampai hanya di situ saja. Bagaimana untuk kedepannya, bagaimana kita akan melakukan seperti itu. Jadi apa yang kita punya ada di mindset kita, misalnya kita hanya punya satu, bagaimana cara mengembangkannya supaya menjadi lebih, dan bagaimana cara menjalankannya. Jadi secara tidak langsung kita yang pertama adalah berpikir yang positif dulu. Dengan kita berpikir yang positif, maka kita bisa mengembangkan ide-ide yang ada dalam pikiran kita. Sepakat banget. Iya betul-betul. Memang orang yang berpikir positif atau mengedepankan positive thinking itu cerdas Pak. Betul. Cerdas karena yang dipikirkan adalah kemajuan. Bukan sebaliknya. Karena kita kan terperosok dengan pikiran-pikiran yang negatif. Karena kita kebanyakan negatif. Jadi jangankan untuk berpikir, untuk melangkah susah banget karena kita sebelumnya tuh maksudnya udah jelek banget gitu. Udah negatif ya. Kalau kita pikirannya positif, insya Allah apapun yang kita arahkan, kita lakukan akan tercapai. Tadi ada satu kata yang pada Pak Gofur yang luar biasa. Jadi tentu kita harus terus berpikir positif aja, atau mengedepankan positive thinking tadi. Jadi kalau orang ingin grow mindset atau cara berpikirnya berkembang, ternyata pertama harus memiliki pikiran yang positif. Karena gini Pak, betul kata orang bijak Pak, semua bermula dari pikiran. Kalau kita pikiran positif, kata-kata kita positif. Betul. Iya kan? Kalau kata-kata kita positif, maka tindakan kita positif. Kata-katanya positif, tindakannya positif. Kalau tindakannya positif, karakternya positif. Betul, Pak. Dan orang yang berkarakter positif itu nanti medianya semua positif. Segalanya kan positif, dan endingnya jelas keberhasilan yang hakiki. Betul, Pak. Keberhasilan yang baik. Atau kita akan melangkah ke yang lebih jauhnya, itu menjadi orang yang tadi kalau dulu dibilang
mental revolusi atau revolusi mental. Nah, disinilah gitu ya. Disinilah revolusi mental yang positif gitu ya. Karena gini Pak ya, untuk apapun kalau kita inputnya dengan positif, prosesnya selalu positif, begitu outputnya pasti akan membuahkan hasil yang baik. Betul sekali ya. Saya sepakat sekali. Jadi apapun yang terjadi kalau kita bekerja positif, endingnya senyum. Endingnya sekalipun dalam prosesnya mungkin berliku-liku gitu ya. Tapi saya sepakat itu. Jadi memiliki grow mindset atau mindset yang tadi berkembang. Jadi jangan stuck. Ya jangan hanya sampai di situ. Iya betul. Jadi artinya kalau kita berpikirnya hanya itu, maka powerful baik sekali tuh. Kalau sudah bisa satu itu, bagaimana mengembangkan supaya bisa menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4 itu ya, menjadi selebihnya. Memang betul, orang-orang yang pintar itu selalu akan mengembangkan cara berpikirnya. Ya tidak puas, tidak cepat puas dengan apa yang dimiliki, tetapi terus dia berkembangnya. Bahkan sebenarnya tidak sampai ada batas, karena batas yang kita lihat kan hanya limitasi aja. Kita masih punya batas yang sangat luas sekali, dan bisa jadi apa yang kita pikirin hari ini nanti akan menjadi lebih luas lagi di hari depan. Ya kan itu. Yang kadang-kadang kita tidak merasakan itu. Padahal itu bisa terjadi. Nah ini grow mindset. Jadi mitra, kalau kita ingin memiliki PD tadi adalah milikilah grow mindset atau cara berpikir yang berkembang. Cara berpikir yang tidak stuck, cara berpikir yang tidak kerdil, tetapi terus berkembang dan berkembang. Dan apalagi kali dikatakan Pak Gofur adalah dimulai dari hal yang positif. Jadi berbuat yang positif aja, berpikir yang positif aja, sehingga nanti akan terdorong menjadi orang yang memiliki grow mindset yang baik. Nah, kalau di sekolah Pak, cara berpikir seperti ini bagaimana cara pengajarannya? Kalau dari seperti itu, yang pertama supaya anak-anak itu kita dibiasakan dalam berpikir positif, pastinya kita juga butuh yang namanya pendidikan karakter juga, karena ya termasuknya di situ. Kenapa? Karena kita untuk mengetahui karakternya. Biasanya kadang anak-anak itu bisa, apalagi untuk tingkat SMA, SMK sederajat gitu ya, gampang terpengaruh sama teman-temannya. Makanya kita juga harus banyak bimbingan gitu kan. Apalagi yang namanya untuk segala macam hal-hal yang tidak diinginkan itu jangan sampai terjadi. Pokoknya kita semaksimal mungkin mengarahkan, karena kita kalau untuk era saat ini gitu Pak ya, kita melihat dari untuk semua siswa, semualah seluruh Indonesia dan semuanya itu kebanyakan kan kurang akhlaknya gitu Pak. Jadi kita tidak menuntut pintarnya anak itu harus pintar ini dan ini, untuk setiap mata pelajaran yang diutamakan kita akhlaknya terlebih dahulu di situ. Betul, karakter ya Pak. Karakter juga. Nah, di situ. Kalau misalnya, makanya kemudian di kurikulum Merdeka ini dikembangkan karakter ya. Karakter. Bukan masalah akademisnya ya. Bukan. Karena memang kita unik ya. Nah, nanti kita bisa mengikuti kalau akademis. Kalau emang anaknya itu bisa diarahkan, akhlaknya bagus dan segala macam, pastinya dalam belajar pun akan mengikutinya. Iya, betul sekali. Dan saya sepakat itu, karena saya pernah dengar seorang guru di Australia mengatakan, saya nggak khawatir murid-murid saya nggak bisa matematika, karena dengan drill 3 bulan juga bisa. Tapi saya khawatir kalau murid saya nggak bisa ngantri. Itu kan karakter. Betul. Jadi ini memang betul sekali. Saya yakin sekali kalau orang memiliki karakter baik ya segalanya akan bisa tertuntas dengan baik ya Pak. Tapi kalau secara akademis pintar namun karakternya nggak baik, malah jadi salah. Nah ini adalah tugas Bapak Ibu guru dan tugas kita semua untuk bisa memberikan inspirasi pada anak kita agar ke depan karakternya hebat, karakter yang betul-betul kita inginkan, bukan karakter sebaliknya yang kita benci atau kita tidak sukai. Nah ini luar biasa. Jadi milikilah grow mindset atau cara berpikir yang berkembang. Jadi yang ketiga itu 3 aja sudah hebat banget Pak. Karena kita ini Pak ya, mengharapkan untuk semua siswa kita keluar dari istilahnya lulus itu enggak hanya membawa ijazah saja Pak, pengen ada perubahannya yang terutama tadi akhlak, dan kita bisa menerapkannya nanti anak-anak itu di tempat jenjang berikutnya atau mau kuliah ataupun mau di tempat kerja, kalau kita sudah istilahnya sudah membenahi, sudah istilahnya ngasih nih seperti ini ya, kamu begini-begini, nanti dengan diterapkannya dengan setiap hari, insya Allah nantinya akan jadi kebiasaan yang baik gitu Pak. Jadi itu tadi Pak, kebiasaan. Karakter yang menjadi karakter. Jadi orang yang membiasakan diri baik nanti kan jadi baik, dan kebetulan Pak, kalau orang yang baik itu apapun yang dikerjakan juga hasilnya baik. Ini kan kebetulan itu. Beda dengan orang yang berpikirnya jahat itu. Kalau jahat mah susah banget itu Pak. Dan ternyata kita mencari sesuatu yang ada di depannya saja, kalau pikirannya udah jelek, nggak bakalan ketemu Pak. Nggak bakal ketemu. Kemana gitu kan? Kita sebaik apapun yang dikerjakan jadi jelek. Jelek hasilnya. Maka ada istilah lagi Pak yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat masalah, dilihat dari sudut pandang positif Pak. Sebesar apapun masalah akan jadi kecil. Betul. Tapi kalau kita melihat masalah
sekecil apapun, kalau lihat sudut pandang kita negatif jadi besar. Betul. Nah ini saya sepakat nih, luar biasa mitra. Ini Pak Gofur, guru luar biasa dari SMK Perguruan Nasional yang ada di belakang kantor pos Perintis Nasional yang ada di belakang kantor pos Yosudarso ya Pak. Iya, betul. Insya Allah di sana banyak sekali teman-teman kita juga yang luar biasa. Jadi tidak salah kalau memilih satu sekolah Perintis Nasional atau SMK Perintis Nasional dengan satu jurusan adalah OTKP atau administrasi perkantorannya Pak. Kalau dulu otomatisasi perkantoran sekarang menjadi administrasi perkantoran. Kalau dulu kan OTKP, malah sekarang ganti lagi jadi MPLB. Iya betul, MPLB. Karena di situ ada penambahan ya Pak. Manajemennya sih ya. Iya. Jadi ya berkembang lah, semua akan berkembang seperti itu. Ya mitra, tidak salah hari ini kita belajar dengan orang hebat. Hari ini kita belajar dengan guru agung. Pak, kalau guru agung Pak, guru agung itu guru yang memberikan inspirasi Pak. Nah mudah-mudahan kita semua adalah belajar. Dan saya sangat beruntung sekali mengundang beliau dari SMK Perintis Nasional yang ada di belakang kantor pos besar Yosudarso. Mudah-mudahan nanti putra-putrinya atau peserta didiknya bawa ke sini ya Pak. Kita berbagi juga ya, kita belajar juga dari yang muda ya Pak. Anak-anak yang hebat juga yang tentunya kalau saya katakan tadi untuk menjadi hebat temukan guru luar biasa ya. Di sinilah tempatnya. Kita lihat yang keempat Pak. Kita lihat lagi yang keempat adalah memiliki tujuan hidup yang jelas ya. Betul. Supaya kita pede, mitra, pede dalam kehidupan ini tentunya ya, lebih luas pedenya ini. Jadi kita harus memiliki tujuan hidup yang luas ini. Dari Perintis Nasional, Pak Gofur mengatakan pada kita yang keempat adalah milikilah tujuan hidup yang jelas ya Pak. Karena sesungguhnya kalau kita tidak punya tujuan jelas, lalu mau ngapain hidup ini? Bingung mau kemana kita diarahkan. Ya gambarannya gini Pak. Ada orang yang mau jalan-jalan, tetapi nggak punya tujuan. Betul. Bisa turun di sini, di sana, akhirnya kemana gitu? Nggak ada stopnya kan? Nggak sampai, nggak ada terminalnya kan itu ya. Gimana kalau menurut Pak Gofur? Jadi kalau menurut saya harus memiliki tujuan hidup yang jelas. Emang benar ya. Jadi apapun kita dalam kehidupan dan terutama kita belajar juga harus mempunyai perencanaan, konsep terlebih dahulu. Apa yang kita rencanakan ataupun target bahasa yang lebih mudahnya. Kalau kita mempunyai perencanaan, untuk tahun ini saya sekolah harus seperti ini. Saya harus sekolah di sini. Nah, setelah lulus saya harus bisa begini. Nah, itu merupakan tujuan juga gitu, Pak ya. Jadi kalau kembali lagi, kalau kita tidak mempunyai perencanaan kayak seperti tadi, kita mau jalan-jalan tapi tidak mempunyai tujuan, bingung mau kemana. Tapi kalau mempunyai perencanaan, walaupun kita sudah disusun secara matang-matang, walaupun nanti hasilnya yang kuasa istilahnya tidak memberikan sesuai apa yang kita inginkan. Karena kita sebagai manusia kan hanyalah berusaha, ikhtiar gitu Pak ya. Nggak harus saya mempunyai seperti ini, dapat seperti ini, enggak. Yang penting kita sudah berusaha terlebih seperti itu dulu. Jadi kita emang harus benar-benar mempunyai konsep dulu. Jadi kita harus benar-benar jelas. Jangan sampai terarah yang tidak jelas gitu Pak. Karena pada akhirnya kalau kita tadi nggak punya tujuan dan nggak jelas, ya kita akan kasihan ya. Betul. Ya kita akan menjadi orang barangkali kesana tidak, kesini tidak, ya kan gitu akhirnya. Iya, bingung. Atau begini Pak, saya pernah menerangkan di sini Pak. Seorang anak mudanya sedang mengendarai mobil di jalan tol. Itu enak sekali jalan tolnya. Nggak ada hambatannya. Dengerin musik kesukaannya, jalan cepat, jalan lambat dan sebagainya, ada aturannya. Setelah turun sampai ke perempatan bingung. Mau kemana kah saya ini? Ya karena nggak punya tujuan. Ke kanan, ke kiri, atau balik lagi kan gitu. Sampai tanya kepada orang yang duduk di jalan. Pak, saya mau kemana? Nah, Anda mau kemana? Nah ini karena nggak punya tujuan. Maka miliki tujuan yang jelas. Sepakat sekali mitra, ketika mitra ingin memiliki percaya diri, maka diantaranya adalah memiliki tujuan hidup yang jelas. Dan tujuan hidup ini penting sekali ya Pak. Betul. Karena sebagai tapakan kita ya. Kita 3 tahun ke depan mau ngapain? 5 tahun ke depan mau jadi apa? Dan bahkan mungkin setelah kita punya line life Pak, apa di umur sekian nih. Kalau rata-rata anak kita kan 18 Pak. Iya kan? Nanti tamat 20 atau 18 tamat ya? 18. Sampai 19 ya? Iya, sampai 19. Iya, dan terus nanti 5 tahun ke depan kayak apa? 5 tahun ke depan kayak apa kan? Harus ada perubahan. Iya, betul itu harus ada yang namanya lifeline atau garis kehidupan. Betul. Minimal kita punya seperti itu. Sehingga ketika kita akan melihat tujuan yang jelas, di sanalah saya berakhir. Umpamanya saya mau menikah di umur 30, umpamanya kan umur 35 saya sudah ini kan. Nah disitulah ada kejelasan kita, jadi nggak terombang-ambing. Karena kalau kita hidup tanpa tujuan,
itu bagaikan kapal di tengah laut yang tanpa kompas, Pak. Betul. Ya kan, Jadi bingung sih. Bingung, ditambah ombak. Ombak gede lagi. Waduh, tambah mengerikan. Yang terjadi kan jadi negatif ya, Pak. Betul. Bisa jadi wallahu alam anak-anak dari putus asa kan gitu ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Ya. Jadi betul sekali, ini yang keempat adalah memiliki tujuan yang jelas. Tadi digambarkan Pak Gofur tadi, kalau kita jalan-jalan ya mesti ada tujuannya, sehingga di mana kita berhentinya, naiknya dari mana, dan kemudian seperti apa nanti hasil setelah pepergian itu. Ya. Sama kayak ini sih Pak, untuk istilahnya dalam pembelajaran, misalnya kayak beberapa siswa ataupun semua siswa, misalnya di SMK Perintis Nasional gitu Pak ya, sekolah di SMK Perintis Nasional dengan tujuan saya itu pengen nanti setelah lulus kerja di perkantoran. Itu kan yang penting satu udah mempunyai tujuan. Walaupun nanti pada kenyataannya begitu lulus, tapi alhamdulillah Pak. Jadi setelah lulus banyak emang mereka yang disalurkan di perkantoran juga, ataupun misalnya anaknya Pak, saya pengen kerja di sini ya, itulah silakan gitu ya. Intinya kita sudah membekali dan dari situ aja anak-anak itu sudah mempunyai tujuan jelas, dalam untuk kedepannya. Seperti itu. Jadi artinya memang belajarnya pun tentang perkantoran. Tentang perkantoran. Jadi karena memang tujuannya ke sana ya. Sekalipun nanti ternyata setelah sana kok lewat kemana gitu. Tapi paling tidak ada satu ilmu. Bahwa saya punya tujuan ke situ ya. Betul sekali, ini salah satunya. Jadi saya sangat berharap pada mitra semua, dimanapun Anda berada, yang sedang mengikuti atau yang mengikuti tunda, ya kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang dalam kehidupannya bisa mengimplementasikan dengan baik. Di antaranya adalah memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau kita ingin menjadi orang yang pede gitu. Betul. Harus kalau udah kita pede, kita melangkah dengan baik, pikiran positif, pasti kita mempunyai tujuannya yang pasti tadi juga. Dari awal ya luar biasa memang kita ikuti Pak Gofur ini dari sampai kakinya satu pun hilang ini tetap aja semangat, Pak. Tetap semangat dan apalagi ternyata mengamalkan memiliki tujuan yang jelas ini Pak. Jadi karena betul Pak Gofur ini mungkin berpikir juga tidak hanya lingkup dunia saja, tapi ada nilai-nilai ukhrawinya Pak, sehingga betul-betul memiliki tujuan yang sangat, kalau menurut saya ekstra Pak itu very strong ya. Kuat sekali karena bukan hanya horizontal tapi vertikal juga. Jadi apapun yang terjadi bukan merupakan halangan. Ya, tetap maju dan tetap harus memberikan manfaat pada yang lain. Sekalipun ya dulu 10 tahun yang lalu over kecelakaan, tapi hari ini masih memberikan motivasi, inspirasi pada anak-anak muda generasi muda yang nanti ke depan akan lebih hebat lagi, dan jelas kehidupannya serta memiliki tujuan hidup yang jelas pula. Oke, luar biasa Mitra. Kita lihat yang kelima agar kita pede adalah memiliki kemampuan memilih dan memilah perkataan orang. Nah ini juga hal yang agak rumit Pak sebenarnya, ya kan? Karena di kita ini kan paling banyak justru negatifnya, bukan positifnya. Saya juga nggak tahu persis, tapi ada satu hikmah yang hebat. Dalam sekelompok orang-orang baik masih ada orang jahat. Pasti. Dalam sekelompok orang jahat masih ada orang baik. Nah ini, jadi tapi di sini kita Pak Gofur mengatakan kita harus punya kemampuan untuk memilih perkataan orang, sehingga tidak diambil begitu saja Pak ya? Atau diterima begitu saja. Atau bagaimana Pak keterangannya Jadi, Pak Gofur? Kalau untuk memilih kemampuan itu kan kita bisa membedakan mana yang baik dan tidaknya. Dan di sini pun dalam pergaulan kita tidak boleh memilih dengan si A, kelompok ini enggak, kita semuanya berbaur karena namanya pergaulan itu tanpa batas. Iya betul. Jangankan yang muda, yang tua semua sama. Kan kita yang pastinya kita harus tahu tentang karakter dulu Pak. Kembali lagi. Karena dengan kita tahu karakter, jadi kita tidak bisa istilahnya gampang dibohongin atau gampang terpengaruh. Misalnya dari kelompok A bilang begini-begini, kita langsung percaya. Jangan. Belum tentu, kita lihat dulu. Kita jangan sesuatu masalah atau apapun jangan sepihak. Kita lihat dulu. Jadi kita bisa mengetahui yang baik itu yang mana, yang benar itu yang mana, dan yang tidak itu yang mana. Jadi kita tahu. Kalau kita berteman dong, ini nanti kamu dikasih ini baik. Nah, kesini lagi baik ini. Jadi kita tidak punya kepribadian betul. yang baik. Jati diri, gitu. Jati dirinya mana? Betul. Otomatis ikut sana, ikut sini, kita tidak boleh. Apapun yang kita lihat
apapun dengan keadaannya dan kenyataannya, kita harus membela yang benar, pastinya yang itu. Iya, maka kemudian kan diantaranya memiliki kemampuan memilah dan memilih ya perkataan orang. Jadi kita tahu. Iya, artinya menyaring ya Pak. Menyaring yang mana sih yang benar, yang jangan mudah terpengaruh. Iya, tapi memang ada istilah kata Rasulullah begini Pak. Ketika orang berkata itu jangan lihat orangnya, tapi lihat perkataannya. Betul, gitu. Ya. Jadi karena tadi kembali lagi peribahasa kan manusia itu yang dipegang perkataannya gitu Pak ya. Kalau kerbau kan ekornya gitu ya. Kan seperti itu. Kalau perkataannya udah nggak bisa dipegang, kita mau megang apa lagi? Iya, makanya ada istilah yang ganas Pak. Mulutmu harimaumu. Nah, itu. Ya kan? Betul sekali, saya sepakat sekali. Jadi artinya mitra, kita harus mampu memilah, mampu memilih, dan mampu mungkin ini Pak, menyaring yang paling baik ya. Yang paling baik mana yang bisa menjadikan diri kita maju mana itu. Karena sesungguhnya memang betul kata-kata itu kadang-kadang Pak luar biasa ya. Dahsyat lah kata-kata itu. Kalau ada istilah begini Pak, kalau kita tergores karena pisau, mudah dicari obatnya. Tapi kalau kita tergores karena kata-kata, kemana nyari obatnya gitu. Itu luar biasa ya. Sangat luar biasa itu. Iya, saya ingat banget itu. Iya memang betul. Jadi oleh karena itu ya tentunya menjadi orang tua atau menjadi siapapun, jangan pernah kita itu menggoreskan sakit hati pada orang lain. Karena memang sesungguhnya seperti itu. Dan saya belajar ilmu hipnoterapis, ilmu hipnotis. Itu ternyata untuk membuang yang seperti itu tuh wah luar biasa beratnya, Pak. Bisa jadi kita ingat mungkin Bapak Ibu kita pernah mengatakan sesuatu yang tidak enak. Ingat sampai sekarang. Sampai sekarang. Kan nggak hilang-hilang gitu ya. Kan luar biasanya itu. Makanya jangan sampai nyakitin orang lain lah. Iya. Kalau bisa kita selalu berbuat baik. Iya, betul. Karena tadi yang dibilang Bapak, kalau kita menyakitin walaupun hanya seujung kuku, seumur hidup kita akan ingat. Iya, ingat terus. Nah, buangnya susah sekali, Pak. Susah buangnya. Iya. Nah, disinilah mitra, kita belajar, kita mau menggali, akhirnya kita tahu. Sehingga kita akan hati-hati. Apalagi ya kalau Mas Gofur atau Pak Gofur nih, seorang guru tentunya tiap harinya berkomunikasi dengan banyak siswa ya Pak, dengan banyak orang lah, mesti hati-hati sekali. Tapi kita pun juga begitu, karena kita juga dengan anak istri kita, ya, dengan siapapun yang ada di lingkungan kita, tentu kita juga sering sekali berkata, sering sekali mengatakan. Maka kemudian sabda Rasulullah luar biasa Pak, katakan yang baik-baik saja, atau diam jika itu lebih baik. Katanya diam itu emas gitu Pak ya. Diam itu emas. Daripada berkata yang tidak bisa menyakitkan orang lain. Jadi ini sebenarnya pembelajaran ya Pak. Dan sebenarnya baru kita bisa. Iya, bahkan kita mungkin dari kata-kata itu kita konsultasikan dengan orang yang katakanlah mendukung kita, sehingga akan terjadi solusi yang baik untuk kedepannya. Ya, kata ini begini, katanya oke lah. Kita ramu dulu, kita tampung dulu, baru kita akan memutuskan mana yang paling baik. Nah ini memiliki kemampuan memilah dan memilih perkataan orang. Memang dahsyat Pak. Dari 5 saja untuk menjadi kita orang yang memiliki percaya diri itu sudah luar biasa sekali. Dan bisa jadi kita belum belajar yang seperti ini. Dan alhamdulillah hari ini kita diberi pencerahan yang luar biasa oleh Pak Gofur nih. Dari SMK Perintis Nasional. Perintis Nasional. SMK Perintis Nasional. Saya kadang-kadang ingatnya perguruan. Iya, SMK Perintis Nasional. Perintis Nasional ya. Luar biasa. Sungguh satu ilmu yang mapan untuk kita semua, satu ilmu yang perlu dikaji dan perlu dipahami bahwa kita memang perlu yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari 1 sampai ke 5-nya ini betul-betul erat kaitannya dengan kehidupan kita, Pak. Tidak lepas dari kehidupan kita, karena inilah yang terjadi. Banyak sekali kadang-kadang kita menyesal setelahnya. Padahal mestinya menyesal sebelumnya gitu. Jadi jangan nangis setelahnya. Kalau kita sudah tahu bisa memilih yang tadi gitu Pak ya, yang mengetahui yang baik dan yang tidaknya, secara tidak langsung kalau kita tahu kok itu tuh baik loh, itu tidak. Jadi kita PD-nya tinggi. Iya, betul. Kita akan ngomong tuh nggak ragu-ragu, nggak kata siapa gitu. Karena kita udah membuktikan. Jadi kita otomatis wah inilah orang saya tahu kok ini, jadi PD. Itu kan seperti itu juga. Iya, nah inilah. Iya betul sekali. Ini salah satu bukti ya Pak. Betul ya. Salah satu bukti seperti itu mitra. Jadi ternyata apa ya, enak sekali kalau kita memang merunut dari awal sampai yang nomor 5 ini. Kita ada 9 masih 4 lagi, jangan jangan takut nih, masih 4 lagi. Yang ke-6 kita lihat. Nah, mengedepankan positive thinking. Tadi sebelum kita masuk ke rekaman juga tadi kita udah bicara mengenai positive thinking ya Pak. Orang yang berpositive thinking itu ternyata cerdas. Dan orang yang mengedepankan positive thinking itu selalu berhusnudon sih Pak, nggak ada sudonnya. Itu pemenangnya, pemenang sejati menurut saya Pak. Jadi kalau menurut Bapak gimana Pak ini? Kembali lagi kalau untuk berpikir positive thinking ya Pak,
tadi udah dijelaskan juga sebelumnya, karena kita dalam berpikir positif, pastinya kita akan memudahkan dalam segala tadi perencanaan yang kita sudah buat, kemudian kita mau melangkah dan tujuan kita yang akan dicapai pun akan mudah. Kenapa? Karena pikiran kita itu selalu positif yang baik dan tidak terpengaruh dengan yang lainnya atau bagaimana gitu Pak. Karena kita kembali lagi, kita emang tujuannya mau baik gitu Pak. Kita positif dengan dia, kita positif dengan apa yang kita kejar, yang kita target, yang kita cita-citakan. Insya Allah pasti ada jalannya. Kembali lagi tadi, kalau emang tadi inputnya kita berpositif thinking, walaupun prosesnya tadi berliku-liku gitu Pak ya, dalam hal segala macam, pastinya karena semua perjalanan itu tidak ada yang mulus gitu Pak ya, pastinya ada tanjakan, turunan dan segala macam. Nah, kembali lagi kalau kita didasari dengan hati yang baik, berpikir yang positif, insya Allah hasilnya akan memuaskan dan positif juga. Saya sepakat sekali. Jadi apapun yang terjadi, ayo kita tetap positif aja. Betul. Apa yang terjadi kita tetap mendengarkan yang positif, mengatakan yang positif, beraksi yang positif, dan menerima pun yang positif itu. Harus. Jadi semuanya, jadi satu kesatuan ya Pak. Kemarin saya itu mendapat satu hikmah luar biasa Pak dari beliau adalah di sekolah kami, cuman penjaga sekolah. Tapi posting satu hal yang luar biasa. Menurut saya Pak, orang Indonesia katanya nih tidak takut dengan nyolong. Tidak tahu nyolong gitu kan, ngambil. Tapi takut dengan barang haram gitu. Sama aja gitu ya. Sama aja tuh. Saya berpikir luar biasa itu orang ini. Iya, kalau barang haram dijauhi Pak. Tapi kalau nyolong enggak gitu. Sama saja. Sama saja. Ini salah ya Pak. Salah. Dan tapi prinsip yang salah yang diterapkan kalau bisa dibuang jauh-jauh. Itu tapi yang terjadi pada sini. Iya, karena memang menggilanya korupsi ya. Itu kan diantaranya. Betul. Iya, walaupun banyak, gitu. Uang korupsi juga untuk haji katanya. Nggak berkah itu sebenarnya. Susah ya. Ini saya tertawa sendiri Pak membaca itu. Boleh juga ini anak gitu. Jadi ya itulah karena mereka pada dasarnya tidak mengedepankan positive thinking. Mestinya kalau kita mengedepankan positive thinking ya segalanya akan mudah Pak. Karena Allah jamin lah. Dan orang-orang yang positif ini pasti akan diberikan sesuatu yang hebat juga itu. Karena kekhawatiran kita aja. Jadi kekhawatiran yang berlebih sehingga jadi seenak-enaknya. Tidak melihat ini batil, ini haram, ini baik. Nah itu yang pada akhirnya kita salah. Salah. Nah, mudah-mudahan nggak ada ya yang seperti itu. Jangan sampai. Karena biasanya gini sih Pak ya. Walaupun kita sudah semaksimal mungkin berpikir dan positif dan segala menjalankannya, tetapi hasilnya tidak sesuai yang kita arahkan, sesuai yang kita harapkan, tapi masih istilahnya masih bermanfaat buat orang lain gitu juga kan Pak. Otomatis kan kembali lagi kan yang kuasa yang menentukan. Tapi kembali lagi kita harus bersyukur, masih bisa ngasih. Betul istilahnya manfaat buat orang lain seperti itu. Jangan sampai istilahnya kembali lagi tadi Pak, yang penting kita berpikir yang positif. Gitu aja. Jadi memang orang-orang yang positif itu tenang Pak, tenang jiwanya santai gitu. Dan biasanya orang positif itu bisa menelurkan banyak sekali hal-hal ide-ide barunya. Kreativitasnya tinggi. Betul. Nah ini di sini. Jadi kalau ingin jadi orang yang kreatif ya mengedepankan positive thinking. Harus positif yang baik akan dipermudahkan. Akan dipermudah ya. Ini luar biasa Mila. Kita lihat yang ketujuh. Nah, menebar kebaikan. Nah, itu tadi. Jadi ternyata juga bagus ada hubungannya Pak. Orang yang positif itu pasti menebar kebaikan. Menebar kebaikan ini kan memberikan rezeki pada orang. Sesungguhnya orang yang sedang menebar kebaikan adalah sedang membuka rezekinya Pak. Ya kan itu. Sehingga kadang-kadang kita ini kok jadi pelit gitu ya. Jadi nggak mau menebar kebaikan gitu. Karena menutup diri gitu ya. Padahal ketika kita beramal, ketika kita menebar kebaikan, itu sedang membuka rezeki untuk diri kita. Sepakat ya Pak? Coba kalau Pak Gofur sendiri bagaimana ini? Jadi di sini kalau untuk menebar kebaikan, jangan takut bahasa yang seperti ini. Kadang gini, kita mau bersodakoh, takutnya harta saya berkurang, saya ini berkurang. Nggak usah, karena dalam sodakoh itu bukannya berkurang, kita malah semakin nambah sebenarnya. Cuma orang-orang yang berpikirnya tadi bukan positif, tapi yang negatif. Harta saya cuma segini, mau saya giniin nanti yang ada kita berkurang. Enggak. Kembali lagi kalau untuk seorang guru itu kita udah dalam mengajar saja itu sudah menebar kebaikan Pak, karena kita beramal gitu Pak. Istilahnya nggak harus beramal itu kan harus dengan uang sekian gitu apa saja Pak. bisa. Jadi istilahnya kembali lagi
berbuat baik, menebar kebaikan itu jangan sama orang-orang tertentu saja yang kita dekat, yang kita kenal, jangan. Untuk semua orang, semua kalangan, walaupun kita tidak kenal, kalau emang ada saudara kita atau siapa, teman dan segala macam membutuhkan pertolongan, selagi kita masih bisa membantunya, bantulah dengan seadanya. Jadi jangan sampai kembali lagi tadi pelitnya minta ampun, punya ilmu sedikit sombongnya minta ampun, nggak mau berbagi dan segala macam. Jangan dibuang itu jauh-jauh sifat pelit. Lebih baik kita memberikan kebaikan. Jadi mestinya rahmatan lil alamin. Rahmatnya gitu ya. Iya, kita ini rahmatlah bagi alam ya. Kita ini memberikan sesuatu yang betul-betul keikhlasan kita menebar kebaikan ini agar kita juga betul-betul menjadi orang yang dalam hati kita terisi kebaikan-kebaikan itu. Karena dengan memberi itu berarti kita akan belajar untuk ikhlas, Pak. Ikhlas. Ya, dengan memberi kita sedang membuka rezeki untuk diri kita. Tapi betul kalau orang beramal itu jangan takut dengan kekhawatiran atau kehilangan atau kekurangan. Tapi ternyata kan istilahnya kalau kita sedang memberi, membuka rezeki. Dapatnya bisa berlebih dari apa yang kita berikan. Dan kalau kita hitung-hitung itu pasti seperti itu. Jadi nggak ada hilangnya lah. Nggak ada istilah ketakutannya gitu kalau yang paham ya. Nah di sini Mitra, untuk menjadi kita orang yang pede ternyata harus menebar kebaikan juga. Dan kalau Bapak kita menebar kebaikan itu hasilnya luar biasa Pak. Di mana-mana kita tidak akan kelaparan. Betul Pak. Dan yang lebih utama lagi kalau kita dalam menebar kebaikan itu dengan satu ikhlas. Jangan istilahnya tanpa harus ada embel-embel inilah, harus saya pengen dipandang atau segala macam, pengen betul. Bahasa sekarang itu FYP viral kayak gitu Pak ya. Betul. Jadi pengen di inilah viral nggak usah, yang penting ikhlas. Betul. Allah Maha mengetahuinya Pak. Jadi kita bisa tahu walaupun dimanapun tempatnya tertutup dan segala macam, kalau kita hatinya ikhlas, insya Allah. Gitu betul. Bahkan ada istilah yang baik Pak. Kalau kita memberikan lupakan segera. Betul. Ya kan. Kita memberikan sesuatu Mitra, lupakan segera. Tapi kalau kita diberi, ingat-ingatlah itu. Kalau kita diberi oleh orang, ingat-ingat, doakan orang yang memberi kita. Namun kalau kita memberi, lupakan segera. Walaupun ada istilah juga, kalau kita memberi tangan kanan ya, tangan kiri jangan usah ikut. Betul. Ya kan itu ya. Tapi nyatanya memang harus belajar seperti itu. Belajar menjadi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu segala-galanya Pak. Dan kekayaan kita kan bukan karena kita pelimah materi Pak. Tetapi ketika kita ikhlas, ketika kita mampu mengejawantahkan, mampu mengartikan kehidupan yang lebih berarti. Sebenarnya kita sudah kaya raya sekali Pak. Sudah hebat banget. Dan banyak juga sepertinya kadang Pak. Orang bilang ikhlas itu susah, sulit dikerjakan, dilakukan, susah. Kalau diucapkan mudah, tapi kalau mau berlatih, mencoba, insya Allah bisa. Itu akan kita bisa. Iya kan, ikhlas. Bisa karena biasa Pak. Nah, memang betul Pak bahwa kadang orang ikhlas itu susah. Jangan dilihat susahnya. Tetapi yang dilihat adalah solusinya. Kita mencobanya untuk menjadi ikhlas kan itu. Nah, kalau kita hanya mengatakan seperti itu kan akhirnya nggak sampai-sampai. Ada istilah gini Pak. Saya ingin kaya. Orang yang ingin kaya nggak bakal kaya Pak. Karena hanya ingin. hanya ingin. Tidak mengimplementasikan itu. Nggak mau gitu ya, nggak mau melakukannya. Nggak mau bisnis, nggak mau coba. Kan sama seperti itu. Saya mau ikhlas itu susah karena nggak mau mencoba. Iya betul Pak. Memang semua harus dilatih Pak. Semua harus dipelajari, semua harus dilakukan. Dan hebatnya ini Mitra, ketika kita menebar kebaikan itu kita akan dikenang. Karena kalau harimau meninggal atau mati meninggalkan belang. Kalau gajah meninggalkan gadingnya, belalainya. Kalau manusia meninggalkan kebaikan. Jadi ternyata ketika kita berbuat baik itu akan dikenang. Bukan apa titelnya yang seret banyak di belakang atau di depannya, tetapi justru kebaikan kita. Yang akan diingat. Akan diingat dan akan terus menjadi kenangan oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik dan mendoakan kita. Karena bagaimanapun investasi kita ini kan semua teman kita Pak. Ya semua sahabat kita ya, dan yang para orang-orang yang mampu mendoakan secara ikhlas gitu ya. Jadi tebarkan kebaikan agar kita menjadi orang yang pede gitu ya. Dan menebar kebaikan itu tidak ada batasnya lah Pak. Sampai tua sampai kita manapun dan dimanapun juga nggak ada batas. Nggak ada batas sama sekali dan kapanpun juga bisa. Betul. Kapan bisa. Jadi betul ya. Di sini kalau kita sadar Pak, sebenarnya tiap detiknya itu kebaikannya Pak. Kalau kita sadar. Tapi ternyata kadang-kadang kan dikuasai hal-hal yang negatifnya. Sehingga tidak sampai ke situ. Bahkan ada kata-kata yang luar biasa Pak. Kalau kita marah 1 menit, itu kita kehilangan 60 detik kebahagiaan. Ya kan?
Artinya kan gak usah marah kalau begitu. Betul. Ya kan? Sayang itu. Sayang. Kebaikan kita sayang. Iya. Jadi artinya kebaikan aja lah. Nah. Jadi apapun yang terjadi ya, tadi Pak husnuzon aja. Positif thinking aja. Betul. Jadi jangan umpamanya punya barang hilang. Insya Allah manfaat bagi yang menemukan. Kan selesai Pak. Betul. Dibandingkan dicari nggak ketemu. Ini. Jadi mitra, yang ketujuh adalah menebar kebaikan. Kita lihat yang kedelapan, agar kita menjadi orang yang pede adalah mengembangkan kelebihan diri. Ya, betul ya Pak. Tadi kita ini manusia yang tahu kelemahan kita, juga tahu kelebihan kita ya. Nah, ternyata yang dikembangkan kelebihannya. Menurut Bapak gimana Pak? Kalau dalam mengembangkan kelebihan diri di sini, artinya bukan berarti kita mempunyai kelebihan menjadikan kita dijadikan sombong, nggak boleh. Jadi kelebihan yang kita miliki itu harus yang buat orang lain bermanfaat. Kita kembangkan dan bagaimana caranya untuk istilahnya bermanfaat buat orang lain secara tidak langsung. Kalau kita istilahnya bisa mengembangkan, kita juga tadi Pak berpikir positif dan kita percaya dirinya tinggi, pastinya kan kita sangat mudah gitu ya kan Pak. Apalagi kayak tadi untuk mengembangkan diri, ya kan. Nah di situ Pak. Kalau di Pernas Pak, di Perintis Nasional ya, cara mengajarkan mengembangkan diri anak-anak praktek atau gimana Pak biasanya? Kebetulan praktek Pak. Praktek ya. Karena untuk gimana Pak? Karena kalau kita tidak praktek, misalnya gini, kalau di SMK Perintis Nasional di sini, untuk saat ini misalnya yang kelas 10 naik kelas 11 kan PKL gitu Pak. Kalau PKL pada dasarnya kan kalau orang untuk percaya diri, kayak jangankan kita ngomong siswa, guru aja. Guru kalau mengajar untuk percaya diri, yang pertama adalah modalnya satu, kita menguasai materi. Kalau kita menguasai materi, mau bentuknya apapun, siswanya bentuknya apapun, kita bisa. Dan segala metode juga kita bisa menguasai. Begitu juga untuk siswa. Kayak diterapkan di SMK Perintis Nasional, kita tetap selalu berfokus dengan produktifnya juga Pak. Kenapa? Karena berhubungan dengan misalnya kayak mengetik dan segala macam untuk prakteknya supaya apa? Supaya si anak-anak ini, siswa-siswa ini percaya dengan kemampuannya untuk di tempat PKL nantinya. Jadi di tempat PKL walaupun nanti suasananya beda dengan sekolah pastinya itu Pak ya. Tapi anak ini sudah mempunyai dasar. Nah, minimal pegangan tahu juga, ya. Udah tahu. Jadi memegang komputer, jangan sampai ini nyalainya gimana, cara mengoperasikan gimana, untuk mematikan saja nggak ngerti, kan repot. Nah, jadi di situ kita bekali yang terutama adalah produktifnya dulu Pak, terutama adalah dalam pengetikan, dalam komputer itu harus menguasai. Setelah menguasai, barulah kita salurkan ke PKL. Nah, di situ anak-anak akan percaya diri. Pak, saya di sini Pak, saya PKL di sini Pak, dan segala macamnya. Anak itu nggak. Itu udah mengembangkan kelebihannya itu. Itu kelebihan masing-masing itu nggak harus saya PKL-nya di sini, saya nggak ngerti Pak, ini kegiatannya kayak gini-gini enggak. Karena kamu dalam bentuknya semua instansi, kantor apapun itu sama. Cuma hanya cara pengerjaannya saja. Jadi yang penting kamu menguasai dalam komputernya saja. Nah, jadi di kelas 11 ya Pak PKL itu. PKL kelas 11. Karena betul di kelas 12 kan hampir ujian. Jadi ketika mereka sudah selesai dari sekolah langsung sudah masih hangat lah, masih bisa ya Pak, masih artinya mudah lah ingatnya. Nah di sini mengembangkan kelebihan ternyata tadi adanya di PKL ya Pak. Dan anak-anak yang sudah dilatih di sekolah, maka ketika terjun ke masyarakat atau terjun ke perusahaan tidak akan canggung lagi. Karena sudah tahu persis. Kalau kita udah menguasai, pastinya akan percaya Pak. Benar. Nggak istilahnya, ini gimana caranya, saya nggak ngerti dan ini bagaimana. Aduh, yang ada grogi, takut, cemas, dan khawatir segala macam. Tapi kalau istilahnya udah menguasai, percaya dirinya akan tinggi. Tadi digambarkan kalau guru yang menguasai materi, model apapun bisa. Betul. Gitu. Guru menguasai materi berarti tidak pede lagi. Yang ada pede gitu. Mau cara apa? Gitu. Betul ya. Jadi inilah kita mitra. Ketika kita ingin menjadi orang yang pede adalah diantaranya mengembangkan kelebihan diri kita. Kita kembangkan, kita punya apa kita kembangkan lah. Karena dengan mengembangkan diri itu kita berarti mendapat satu hal penting untuk kehidupan kita ya. Kalau kita nggak pernah mengembangkan diri sendiri, ya kita nggak punya apa-apa. Nggak punya. Ya pada akhirnya kan, jadi kalau nggak punya apa-apa gimana? Bisa di satu titik aja gitu ya. Ya kan nggak bisa kemana-mana kan. Bahkan akan mundur ya. Mundur, maju susah. Maju susah. Tidak berkembang. Karena nggak berkembang ya. Maka tadi dari mindset aja harus grow ya tadi ya, harus tumbuh ya.
Apalagi di sini, jadi pengembangan dirinya harus ada. Apapun yang Anda miliki mitra, ayo kita kembangkan diri aja. Kita manfaatkan situasinya yang ada, dan bahkan kekurangan kita jadi kelebihan kita, dan kita akan menjadi orang yang insya Allah manfaatnya lebih banyak lagi ke depan. Kalau kita mampu mengembangkan kelebihan diri kita. Yang dikembangkan kelebihan dirinya, jangan yang dilihat itu masalahnya, Pak. Kalau lihat masalahnya nggak selesai ya. Selesai, nggak bakalan. Nggak bakalan selesai. Masalah mah. Untuk jangan menyelesaikan masalah, mencari masalah itu sangat mudah banget. Nah, gitu kan. Iya, sangat mudah. Kita toel orang yang nggak kenal aja bisa masalah gitu kan. Nah, makanya dikembangkan kelebihannya ya. Nah, kalau kelebihan baru kita boleh kembangkan. Luar biasa mitra. Kita yang ke-9 nih. Apalagi ya. Melibatkan sama kuasa, betul sekali ya Pak. Sebagai orang yang religius ya, apalagi di PKK Pak. Penguatan karakter ya. Kan ada nasionalis, ada religius, ada gotong royong, mandiri dan integritasnya. Itu ternyata memang betul orang-orang yang melibatkan sang kuasa ini orang-orang yang benar di jalannya. Karena gini, hidup dengan ilmu akan mudah. Betul. Kata orang bijak, hidup dengan agama akan lurus. Hidup dengan percaya pada Allahnya, maka akan tenang jiwa raganya. Nah kan gitu. Betul. Orang yang tenang kan hebat ya. Orang yang tenang itu tadi di awal sudah dikatakan juga, orang tenang ternyata bisa menciptakan segalanya. Betul. Maka ketika kita melibatkan sang kuasa ya kita bukan lagi orang yang sombong ya Pak. Kalau menurut Pak Gofur bagaimana Pak? Iya, karena dalam segala apapun untuk melibatkan yang maha kuasa pastinya kita tetap harus ingat sama yang kuasa. Iya. Baik dalam bertindak yang bagaimana dan bagaimana kita ingat. Apalagi untuk kepercayaan diri kita. Kalau kita masih ingat yang kuasa, istilahnya kayak tadi ada yang pepatah bahasanya nyolong boleh. Iya, makanan haram takut tapi nyolong boleh. Nah kan itu lucu, itu berarti kayak nggak punya agama. Iya, ya kan secara tidak langsung gitu kan. Oh, secara kita mau hidup terus, kita kan suatu saat juga akan dipanggil. Ya kan, cuma kita hanya bergiliran saja. Dan kembali lagi kalau kita ingat sama yang kuasa, minimal kita punya iman lah. Jadi kalau kita punya iman, berpikir kita yang positif dan segala macam, pastinya kembali lagi kita akan sangat-sangat baik dan kita akan mengarahkannya pun dengan baik. Betul. Dan percaya dirinya kita akan timbul yang tinggi. Gitu. Orang ya ini yang hebat yang ke-9 Pak. Jadi ternyata pada akhirnya kita harus dengan yang kuasa ya Pak. Berpasrah pada yang kuasa. Nah, Pak Gofur luar biasa sekali. Dari 1 sampai 9 yang terakhir melibatkan Sang Maha Kuasa. Jadi nggak lepas dari Sang Maha Kuasa ya. Karena segalanya kan akhirnya serahkan ya. Pasrah pada Allahnya. Betul Pak. Karena Allah lah yang mengetahui segala-galanya. Karena apa yang kita rencanakan belum tentu menjadi keputusan yang terbaik. Kalau emang yang kuasa ada yang lebih baik lagi, berarti ya itulah. Kadang kita ingin seperti ini, tapi kok tidak. Ya mungkin itu adalah ujian. Sebenarnya yang kuasa itu masih sayang, masih menguji. Nanti kalau dikasih sesuai seperti ini, yang aja kita akan sombong jatuhnya. Makanya kan ada prosesnya gitu Pak ya. Dan ada istilah gini Pak, yang sangat luar biasa ya. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Betul. Iya kan? Atau tidak baik menurut kita, baik menurut Allah kan gitu. Nah ini kan rahasia ya, misteri. Tetapi ketika kita melibatkan Allah yang insya Allah baik ya. Karena sesungguhnya bahwa kebaikan atau keburukan karena Allah aja ya. Kayak khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kan itu ya, luar biasa mitra. 1 jam hampir ini kurang berapa menit lagi. Kita diskusinya sangat luar biasa dan Pak Gofur sudah sampai di studio kami. Terima kasih. Nanti suatu ketika kita jumpa lagi dengan tema-tema yang insya Allah menginspirasi kita semua ya, memberi bekal kita semua. Karena bagaimanapun ternyata juga sabda Rasulullah, walaupun satu ayat ajarkan. Mudah-mudahan kalau diterima dan manfaat kita mendapatkan pahalanya juga, mendapatkan balasannya juga ya. Sekali lagi terima kasih Pak Pur. Oke, siap. Ya, makasih sampai di juga, sini Pak. mitra. Ya, luar biasa ini sebagai penutup kita bahwa kita udah diskusi dari mulai tadi awal sampai akhir tentang bagaimana kita menciptakan percaya diri yang tinggi dan dibawa oleh Pak Gofur atau Muhammad Gofur ya Pak. Seorang guru matematika dan juga guru produktif di SMK Perintis Nasional yang ada di belakang kantor besar Jalan Yosudarso. Untuk ke sana kalau yang mau menjadi ahli perkantoran itulah tempatnya ya. Nimba ilmunya di sana ya. Jadi satu jurusan adanya apa Pak? Sekarang namanya MPLB ya. Atau manajemen jadi perkantoran ya, administrasi perkantoran gitu. Iya, administrasi perkantoran. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan menjadi manfaat bagi kita semua dan kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.